Kita ngopi bareng di TVRI kali ini. Saya mau mengawali dengan sebuah kutipan yang saya ambil dari Instagram teman ngopi bareng. I didn't get there by wishing for it, but by working for it. Itu dia quote yang ada di Instagramnya Kanur, Nur Dahlia Lataima. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat? Harus dong. Harus. Kalau kopi, bagaimana seorang Nur Dahlia mengkonsumsinya? Boleh minum kopi? Boleh. Kebanyakan sih saya minum kopinya sebelum latihan, sebelum olahraga. Sebelum latihan? Biar bantu buat tambah tenaga. It helps a lot. Begitu ya? Iya. Kapan waktu olahraganya? Biasa di jam 5 subuh, 5 pagi. Jam 5 subuh. Pulang kantor? Ada kesempatan untuk olahraga? No, biasanya kalau pagi jam 5 subuh itu sudah latihan karena alasan saya harus kerja. So kerjanya sampai di jam 6. And then pulang kantor latih orang lain. Jadi kasih latihan beberapa orang untuk latihan di gym. Jadi latihannya 1 hari 1 kali. 1 minggu paling 5 kali. 5 kali. Itu yang dilakukan? Iya. Pernah merasa lelah latihan? Ya. Siapa yang nggak capek kalau lagi banyak orang yang pengen tidur tapi saya memutuskan untuk olahraga, and then setelah itu kerja. Of course rasa capek itu hampir tiap hari muncul, tapi saya termotivasi karena saya pengen lihat seberapa jauh saya akan sampai ke goal saya ke depan. Ini karena menurut saya olahraga itu merupakan investment terbesar dalam hidup saya. Investasinya bukan ke uang, tapi lebih ke olahraga. Exactly. Yes. Sejak kapan, Kak? Itu di 2018 waktu saya di US dulu. 2018? Di 2018. Tahan dulu. Sebelum 2018 di US, emang seperti apa seorang Nur Dahlia Lataima waktu itu? Mundur ke belakang ya. S1-nya kan, kita kan sama-sama ya. Betul, English Department UNG. Iya. Exactly. Senior saya, teman ngopi bareng. Iya. Karena boleh cerita seperti apa dulu waktu kampus? Apakah sudah seperti ini? Sorry? No. Different look begitu ya? Ya? Sangat obesitas menurut saya sih. Itu di waktu itu di sekitaran 58 kilogram. 58 kilogram dan Kanur bilang itu obesitas? Iya, menurut saya. Oke. Karena dari segi kapasitas aerobik atau nafas saya saja kewalahan. Kalau mau naik tangga kan kita kuliahnya biasa di atas. Jadi sering kewalahan. Cuma waktu itu memang nggak sempat terpikir untuk olahraga atau mau rubah pola hidup. Jadi waktu kuliah katakanlah itu sekitar tahun antara 2007-an ya kayak 2007 2010-an begitulah ya, sekitar itu. Berarti tidak pernah ada pikiran Nur Dahlia Lataima di tahun 2022 akan seperti ini. No. Benar begitu? Betul. Itu baru kemudian ketemu ketika ada di US. Betul sekali. Ada apa di sana kemudian mengubah cara pandangnya, pola hidupnya? Iya, jadi waktu itu saya kebetulan kerjanya di hotel. Jadi ada orang teman satu kebetulan di reception juga. Dia tanya ke saya, Nur, kamu kalau lagi free ngapain? Saya bilang, no, paling staying home, baca buku atau nonton atau makan saja, cari restoran. Ini di Amrik waktu itu? Di Amrik. Dia tanya, terus cara kamu jaga kesehatan gimana? Kamu olahragamu gimana? Saya bilang, no, saya pikir saya nggak butuh olahraga, kan saya sehat-sehat saja, saya kan nggak sakit. Yeah. And he was like, oh, really? Meskipun kamu nggak olahraga, kamu merasa kamu sehat saja? Kamu yakin? Kamu sudah medical check up? And that got me like, oh, maybe he's right. Mungkin dan Kanur medical check up benar? Iya, saya medical check up. Hasilnya? Obesitas menurut dokter di sana. Bahkan saya sempat dokter sampaikan, kalau kamu seterusnya seperti ini, imagine in 5 years what will you become? Kamu akan jadi seperti apa? Dalam 5 tahun. 5 tahun ke depan. Dokter bilang dalam 5 tahun prediksinya Kanur akan jadi apa? Iya, saya bakalan kewalahan untuk lari, untuk jalan pun bakalan kewalahan, semua tingkat aktivitasnya saya bakalan menurun. Dalam 5 tahun, waktu itu tahun 2018. Sekarang 2022 dan bisa lari berapa kilometer? Oh, 22 kilometer. 22 kilometer. Angkat bebannya berapa kilo? Bisa sampai 90-100 kilo. Really?
Luar biasa ini teman ngopi bareng. Iya. Saya insecure dengan ini semua. No, ya itu cuma practice saja sih. Practice ya. Practice makes us like giving us improvement. Karena dari 2018. Saya penasaran, apakah orang-orang kan Kanur sekarang di HRD, di Iya. salah satu hotel berbintang yang ada di sini, keberadaan Kanur itu berpengaruh tidak sih ke teman-temannya, Teman-teman. ke orang-orang di sekitar? Kalau saya perhatikan di Instagram ada juga staff yang ada di hotel yang sama juga ikut Iya. workout dengan Kanur. Betul, ada beberapa karyawan yang saya ajak awal-awalnya saya ajak untuk join saya untuk gym. Ya alhamdulillah mereka join, but then again komitmen mereka itu kan rata-rata orang-orang di Indonesia awal-awal mungkin komitmennya oke, I'm gonna do it. Like me, Ya, sadly ya, sedih ya. most of the people do that. 3 bulan pertama, setelah itu masuk bulan puasa, mereka bilang, oh bulan puasa saya kayaknya belum mau gym. Saya oke, but then just remember kalau kamu sudah di bulan puasa, kamu nggak latihan lagi, coming back-nya itu lebih susah. And that was true, they never came back. Tidak pernah Nggak balik-balik kamar lagi Kak? Enggak, 3 orang. 3 orang. You start dengan berapa orang waktu itu? 4 orang totalnya. 4 orang yang ada di kantor. Iya. Ikut lari juga, ikut Betul. workout. Workout. 3 Dan- selesai, tidak ya, lanjut. Nggak lanjut. Saya 1 orang yang lanjut karena waktu bulan puasa pun dia usahakan untuk datang. Jadi meski Ramadan, meski fasting, tetap workout ya? Iya. Itu di jam 3 atau jam 4. Jadi pas Dini balik. hari, enggak, sore. Sore. Jadi pas balik itu sudah bisa minum air atau buka puasa. Menarik ya ini ya. Waktu di Amrik kan kuliah di 2 universitas yang berbeda ya? Itu di Switzerland. Di Switzerland. Jadi gini, kerjanya di Amrik, Iya betul. kerjanya di Amerika, kemudian kuliahnya di UK. So pertama saya kuliah. Nah kuliahnya itu di Switzerland. Nah itu kebetulan dapat beasiswa dari LPDP. LPDP. Ya betul. And then pada saat kuliah pun itu ditawarkan beasiswa dari universitas lain. Saya ambil. Nah pada saat kuliah itu saya dapat tawaran kerja. Jadi itu semacam magang. Oke. Awalnya nggak berbayar, tapi nggak dibayar. Tapi setelah itu they gave me salary. Nah setelah selesai semua programnya di 2018 saya apply kerja untuk di Amrik. Oh begitu. Jadi dari UK ke Amerika. Ya, Di sanalah semuanya berubah. Iya. Pola pikirnya berubah. 100%. Jadi waktu students benar-benar di 2 universitas yang berbeda itu tidak ada kepikiran ya nanti semua ketika saya di Amerika? coba. Pernah coba berarti ya? Pernah coba, Oh, bahkan berarti pernah ngalamin seperti orang kantor Yes. itu, pernah seperti saya. betul Gitu ya? betul ya, I have been there. So bahkan kardio, saya lari di treadmill itu hampir tiap hari dan coba untuk puasa, but then just like other people, Oke. 1-2 minggu berhasil, and then setelah itu lihat makanan, okay, I'm Tergoda. gonna eat everything, and then I Oke, stop. baik. Kopinya menggoda? Coba dulu ya. Menggoda, baik. Oke, silakan. Nanti kita Thank lanjut you. lagi. Yap. Teman ngopi bareng, saya ini pernah ngobrol berulang-ulang dengan Kanur dalam berbagai sesi, berbagai kesempatan. Saya berikrar, I will join. Saya akan lari sekian kilometer, saya akan angkat beban, saya akan start fitness, tapi ya this is me now. Itu sebabnya ketika produsernya challenge untuk ketemu Kanur, ini tidak mudah ya. Saya seperti ingin menutupi muka ini dengan perasaan malu bahwa sampai titik ini saya belum mencapai fitness goal saya. Padahal Kanur saya bikin wallpaper, body goals, kemudian di ruang kerja saya ada di kalender, ditempelin foto tertentu yang saya ganti mukanya, muka Taufik Ertalalu, badan orang lain, dan tahun sekian saya akan jadi seperti itu. Itu tidak cukup ya? Nggak cukup. Oh ya? Ya.
Saya pikir untuk semuanya itu kalau kita mau merubah kebiasaan kita itu harusnya kita mulai dari mindset. Mindset. Ya, karena kalau kita cuma punya goal yang sekedar, saya pengen punya badan seperti itu. Lebih ke penampilan. How do I look begitu ya? Itu cuma paling bertahan beberapa bulan. Bahkan ada cuma 1-2 minggu, and after that nggak bakalan bisa. Karena orang-orang di sekitar kita nggak bakalan support. But then kalau mindset kita yang kita rubah, kita punya jangka panjang, apa sih manfaat dari olahraga untuk saya ke depannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita make sure goalnya itu, reason kita mau olahraga itu apa. Di situ kita bakalan sadar, oke, ini saya bakalan coba konsisten. Jadi meskipun ada hujan, angin, badai, you're still gonna go to the gym karena kita ingat goal saya mau seperti ini. Reason saya kenapa saya melakukan ini seperti ini. Jadi otomatis. Ayo, mari kita bikin clear. Jadi tidak sekedar penampilan saja, tapi mungkin jangka panjang itu Kanur sering ngomong ke kliennya seperti apa? Bilang apa Kanur ke kliennya? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kayak begitu. Ada jadi, semacam pikiran-pikiran begitu yang ditanamkan ke mereka. Jadi awalnya mereka datang itu rata-rata untuk menurunkan berat badan. Jadi saya biarkan dulu seperti itu. Kita mau buat konsistensi untuk latihan dulu. Setelah itu setiap sesi mereka saya semacam coaching. Sudah ada nggak perubahan menurut kamu? Ya, saya merasa lebih segar. Saya merasa naik tangga sudah nggak, nafas saya sudah teratur. Bahkan yang untuk perempuan mereka sering bilang pada saat datang hari mereka untuk period itu nggak merasa sakit lagi. Yang sebelumnya sering sakit. Saya jawabnya gini, itu baru 2 bulan kamu mulai. Coba kalau kamu bayangkan olahraga ini kamu pertahankan selama bertahun-tahun dan jadi lifestyle kamu, akan jadi seperti apa kamu ke depannya? Mereka diam. Like imagine yourself. Bahkan ada satu yang sering, itu umurnya 25 tahun atau 22 tahun. Itu dia setiap hari kalau mau cuci piring itu belakangnya sakit setiap hari. Baru 22-25 tahun? Yes. Keluhannya demikian? Di belakang sakit. Saya bilang oke, kita latihan, ada gerakan-gerakan tertentu untuk buat belakang itu jadi kuat. Deadlift namanya. Setelah 1 bulan dia join, dia ke saya, dia nangis. Coach, belakang saya sudah 2 minggu ini nggak pernah berasa sekali sakitnya. Bahkan saya cuci piring itu lama. Sekarang nggak berasa. Ini saya perhatikan sudah hilang pelan-pelan. So, that's a good improvement. Setelah dia join bulan keduanya, Coach, kayaknya mood saya sudah lebih baik. Yang biasanya marah-marah, sekarang sudah nggak selalu seperti itu. Berpengaruh juga di mood ya? Berpengaruh juga di mood. So, kita bikin semacam satu kalimat pendek, boleh panjang. Apa sebenarnya definisi healthy lifestyle itu kan, menurut kalau menurut saya, it's not only healthy lifestyle, itu bukan hanya untuk badan kita saja sih. Itu dari people around us, orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus apa yang kita konsumsi, whether itu makanan atau berita atau apapun yang ada di sosial media. Oh begitu? Ya, karena itu bakalan berpengaruh dari cara kita berpikir. Kan untuk sehat itu bukan hanya sekedar look, but also here. So kalau kita nggak sehat di sini, semuanya juga bakalan berpengaruh. Itu menurut saya. So it's not only for body. Healthy lifestyle menurut Kanur. Yeah. Ada 3 itu. Boleh kita ulangi sama-sama kan? Yang pertama. It's what you consume. Yang kita makan ya. Ya. And then what you surround yourself with. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Apakah itu bakalan membuat kita happy or support us with our goal, dengan goal kita. And then the other thing is, what did I mention before? Saya bilang apa tadi yang terakhir ya? Ayo. I think it's about not what we consume, what like people around us that we surround with. I forgot the last one. 2 itu saja dulu. Iya. Kalau menurut saya itu yang paling penting sih. Karena dari segi fisik saja itu it's not really important. Yeah. Dari fisik, mau kelihatan punya abs itu belakangan. Dulu saya seperti itu waktu saya latihan di Swiss. Tapi itu cuma bertahan 2 minggu. Saya pengen punya 6 pack dan lain-lain. Tapi ketika itu saya rubah, ya alhamdulillah
Saya punya six pack. Tapi tidak bertahan lama. Waktu itu yang di Switzerland itu nggak bahkan nggak sampai ke situ. Karena saya olahraganya hanya sekitaran 1 atau 2 bulanan, dan olahraganya itu hanya kebanyakan di kardio atau lari. Ini berarti saya belajar nih teman ngopi bareng dari apa yang Kak Nur obrolkan. Kalau misalnya konsentrasinya ya karena ingin sesuatu, misalnya saya ingin, ini apa sebutannya sih Kak? Bicepnya ingin begitu ya, lebih liar kelihatannya. Itu tidak akan bertahan lama ya? No, kalau kita cuma harus dari punya segi goals fisik. jangka panjang. Misalnya saya sekarang umur 30 tahun nih teman ngopi bareng. Dalam beberapa tahun ke depan, taruhlah ketika saya umur 50, saya masih bisa lari sekian kilometer. Seperti itu mungkin ya? Iya, lebih masih bisa. make sense ya? Mungkin goal yang harus kita sampaikan ke diri kita sendiri. Ya, let's say 5 tahun, 10 tahun ke depan saya punya anak sekarang kan ya. Punya anak, oke. Nah, pertanyaannya, di umur 70 tahun masih bisa nggak bermain sama cucu-cucunya? Itu yang harus dikuatkan. Atau masih bisa nggak ngajak anak-anak sama cucu-cucunya untuk lari? Atau mungkin untuk rekreasi tanpa merasa cepat capek? Ini menarik juga. Itu. Saya di tempat kerja dikelilingi oleh orang-orang yang mereka sering bilang, I don't really care dengan olahraga. Saya hanya akan ada di depan komputer dari pagi sampai dengan sore, and then come back home, tidur, begitu. Atau mungkin ada kesempatan ngecil-ngecil dengan teman-teman sampai dini hari. Iya. Kak Nur melakukannya? Tidak ya? No, I mean, sedih sekali sih kalau masyarakat di Indonesia, khususnya di Gorontalo ya. Kita punya mindset itu, oh saya sehat meskipun makanan saya nggak perhatikan. Saya sehat meskipun olahraga nggak saya lakukan. Tapi mereka nggak tahu di dalam itu seperti apa. Badan kita itu di dalam sel-sel di tubuh kita itu teriak-teriak. Kamu, kalau mereka bisa bicara ya, kamu makannya apa? Pisang goreng, tahu goreng. Bicara olahraga, do you even care? Tidur nggak diatur, tidur bahkan di jam 3 subuh, jam 4 subuh. Kamu peduli nggak sebenarnya waktu badan kita itu diproses untuk memperbaiki sel-selnya itu pada saat kita tidur. Itu di jam 9, jam 10 malam. Makanya mau tidur cepat ya? Yes. Minum kopinya dulu. Semoga tidak mengganggu waktu tidurnya. Hopefully not. Jangan banyak-banyak kan Nur. Ngopi bareng kali ini spesial karena Kak Nur untuk teman ngopi bareng, untuk saya juga ada simple workout. Jadi kalau sibuk mengetik sepanjang hari, ternyata kita tidak boleh hanya tinggal di kursi, kita boleh keluar meninggalkannya beberapa meter seperti ini dan melakukan simple workout. Bisa bantu saya, bantu teman ngopi bareng juga di rumah malam-malam seperti ini. Absolutely. Simple workout. Let's do that. Oke. So, nama gerakannya itu squat. Jadi squat down itu bakalan melatih otot depan, paha, sama belakang di kaki. Jadi mostly bagian kaki. Okay, so what you can do is that buka kakinya selebar bahu, and then slowly, ini seperti mau ke toilet. Okay. Jadi kalau kita sudah tua, kadang-kadang kita susah mau ke toilet, right? Kalau kita sering latih ini akan membantu ketika kita tua nanti. Okay, so slowly go down. Lagi. Yep. Okay, and then up. Okay, kancing perutnya, and then turun. Nice. Go down. 3. Let's do 10. 4. Slowly. 5. 5. Yes, 5. 6. Good. 7. Berapa detik itu begini Kak? Oke, 2 detik saja. Kalau mau lama di bawah. 8. Boleh challenge agak lama ya? Let's do that. Sampai berapa lama kamu stay? 9. Let's stay here. And then kita bicara saja. Oke. How do you Memastikan ini tetap lurus ya? Iya, lurus. Usahakan untuk sampai ke bawah sekali. Oke. Itu alasan kenapa kalau kita mau latihan harus gunakan. Ini rasa DP rasa Solain ini kan.
Oke. Bisa Berapa bertahan. ya? One more. 9. One more. Sekali lagi 10. Oke. Oke. How do you feel? Oh my god. Wow. Berasa di mana? Ini sup. Ya, bagian paha depan. It helps a lot. I Okay. mean, bayangkan saja kalau kita kebanyakan hanya duduk. Daripada kita duduk selama beberapa jam, ambil waktunya. Mungkin ini cuma butuh 1 menit, 2 menit. Oke. Yuk kita duduk lagi. Saya mau minum dulu kan Nur ya. Oke. Boleh ya teman ngopi bareng. Ya. Nggak usah sup. Oke. Ini menarik. Tidak boleh hanya sebatas ingin tampil seperti ini, ingin tampil seperti itu. Kita harus punya goal jangka panjang. Dan kita bisa mulai dengan simple workout seperti tadi. Iya, kalau kita mulai hal-hal simple seperti itu, nanti untuk konsistensinya itu kalau sudah punya konsistensi, baru pelan-pelan kita buat dari situ. Oke, tambah gerakan apa lagi? Oh, tambah. Kalau berarti kita bisa sudah, yang tadi itu bisa diulang-ulang. iya, itu bisa diulang. Jadi let's say awalnya kita cuma buat 10. And then besok kita mau buat let's say 12 atau 15. Itu bisa dibuat berapa repetisi. Ada gerakan lain juga yang mirip-mirip, cuman kaki gerakan untuk apa ya, tempat kakinya itu bakalan beda. Oke. Nggak gitu butuh, ya. kita nggak butuh apa ya, like harus ke gym, no. Oke, Kita- berarti ini juga penting. Saya mau sampaikan juga ke teman ngopi bareng bahwa kita tidak perlu harus ke gym. Betul. Kita bisa workout dari rumah. Dari rumah bisa, dari rumah. Kita Pakai bisa bed. nonton dari YouTube begitu. Apakah itu cara yang benar? Betul. Kalau untuk dari YouTube menurut saya itu untuk menambah pengetahuan saja. Sebenarnya untuk mulai latihan, dulu saya mulai latihan itu dari rumah juga. Jadi dari berat badan sendiri. Gimana kita mau angkat berat beban di gym? Kalau berat badan sendiri kita nggak bisa angkat. Jadi mulai dari berat badan sendiri. Apakah semua yang kita tonton di YouTube itu sesuai dengan kebutuhan kita? Jangan-jangan kita salah ikut No, salah iya. role model begitu kan? Bisa jadi ya? Iya, nggak semuanya sih, karena Oke. gini, kan setiap orang punya goal sendiri. Let's say ada orang yang, let's say influencer ya, mereka itu perlihatkan gerakan-gerakan favorit mereka. Sedangkan kita cuma butuh gerakan yang simpel saja, yang buat kita lebih aktif. Padahal influencer itu ngangkatnya ratusan kilo loh. Terus kalau kita yang belum mulai sama sekali, kita langsung angkat seperti itu, ya nggak mungkin. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari kita sendiri. Asupan kalori menjadi penting, olahraga juga, tidur yang cukup Tidur ya. cukup. Ya, makanan. Memang harus tidur jam 9. Iya. Tidak boleh lewat jam 10 lah. Nur nongkrong UT. no. Nanti pulang jam 12 kita antar kayak gitu. Tidak boleh. Enggak, no. Saya prefer enggak. Haram. Iya. Ya haram untuk saya. Karena saya harus bangun di jam 4.30 Untuk workout. untuk workout. Apalagi puasa nanti saya harus bangun di jam 3. Jam 2.30, jam 3 saya harus bangun. Mau workout sebelum saya sahur. Workout sebelum sahur. Atau setelah sebelum buka puasa. Puasa tidak jadi alasan ya No. untuk stop workout. No, never. Pernah ada klien yang cerita saya stop saat puasa kan tadi ya? Tidak kembali. Nah itu yang memang awalnya itu memang nggak bisa sama sekali, tapi saya yakin klien saya yang sudah saya bantu dari 3 bulan terakhir, mereka nggak bakalan pernah stop karena mindset mereka sudah dirubah dari awal. Itu pertama, Itu yang mindsetnya. pertama, mindset Jangan mereka. lupa makanannya juga ya. Makanan. Berarti tidak boleh terlalu banyak makan pisang goreng kan Nur ya? I mean, lagi-lagi Nasi goreng. apapun yang kita konsumsi kalau berlebihan, it's not good for us, nggak baik untuk kita. Mungkin sekali-sekali saya masih makan nasi goreng. Oh masih? Iya, bahkan Anak kirain Tika dulu suka makan sayur-sayur. no, ya ampun, saya nggak bakalan bisa bertahan hidup seperti itu kalau Oke. begitu terus tiap hari. No, bahkan kalau saya latihan beratnya ini ngangkatnya 80-90 kilo. 90 90 kilo. Iya, saya malamnya makan itu nasi goreng yang di Taruna. Kita pernah ketemu waktu itu. Iya. Saya beli di sana and then makan 2 jam sebelum tidur. Setelah itu pas bangun saya nggak sarapan.
dan saya angkat beban. Jadi tenaganya itu dapat dari karbohidrat yang saya konsumsi tadi malam. Benar-benar harus diukur ya. Ada timbangan-timbangan dong di dapurnya. Ada, Iya, kebetulan ada. Awal-awal saya pakai ukuran seperti itu, tapi lama-lama karena sudah terbiasa, sudah tahu timbangan-timbangannya, oke, saya sudah mengerti. Oke, saya pelan-pelan lepas. Kasih bocoran ke teman ngopi bareng. Apa goalnya setelah ini? Ikut kompetisi. Ikut kompetisi? Sudah ikut Pak? Sudah pernah sebelumnya di Gorontalo. Tahun depan pengen ikut di Bali sama Jakarta. Tahun depan. Tahun depan 2023 kemungkinan di Januari. Jadi sekarang fokus untuk latihan dulu. Persiapannya latihan. Lebih sering dari intensitas latihan biasanya? Lebih angkatan mostly dikasih 80-90% lebih intens. Oke. Ini nanti di Maret juga rencana di sini KONI Gorontalo ada kompetisi juga, jadi rencananya mau ikut. Kanur mau ikut ya? Iya. Modalnya adalah asupan kalori, kemudian olahraga, tidur yang cukup. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh lama-lama karena Kanur harus siap-siap. Exactly. Tidur dulu, mau tidur sebentar lagi ya. Oke, anyway terima kasih sudah ngopi bareng. Saya merasa lebih sehat, meski tadi ada bau bunyi-bunyi sih, tapi aman ya? Aman, don't worry about that. Oke Kanur, thank you teman ngopi bareng. Kita ngopi lagi di lain kesempatan. Thank you, stay healthy.